Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiarsyanti dengan NPM 001705134 dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang tugas 3 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama non-deterministic finite automata, yang kedua epsilon non-deterministic finite automata, dan yang ketiga adalah konversi dari epsilon non-deterministic finite automata ke non-deterministic finite automata. Lalu yang pertama di sini kita bahas adalah perbedaan dari deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Nah, deterministic finite automata ini berasal dari kata determinism. Nah, di DFA jika mengingat state saat ini, kita dapat mengetahui state apa selanjutnya. Misal jika kita inputkan 1, dia akan langsung ke B. Lalu A, jika kita inputkan 0, dia akan langsung ke C. Hanya memiliki satu step unik berikutnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, jika A diinputkan 1, dia hanya ke B, tidak ke step yang lain. Makanya dia hanya memiliki satu unit step. Lalu, tidak memiliki pilihan atau keacakan. Jadi step A ini, untuk ke step berikutnya itu tidak acak, karena untuk step berikutnya, jika kita masukkan 1, maka akan ke B. Jika kita masukkan 0, dia akan ke C. Tidak ke step yang lain. Jadi tidak acak. Lalu, diagramnya sendiri itu sederhana dan mudah dirancang. Selanjutnya, untuk non-deterministic finite automata, tentu saja dia berasal dari non-determinism. Nah, di NFA, jika kita melihat step saat ini, bisa ada beberapa kemungkinan untuk step berikutnya. Jadi step berikutnya dipilih secara acak, dan semua step berikutnya dapat dipilih secara paralel. Nah, untuk NFA sendiri didefinisikan dengan 5 tuple, yaitu yang pertama Q merupakan himpunan semua state, sigma merupakan input, Q0 merupakan start state atau initial state, lalu F adalah himpunan final state, lalu delta yaitu perubahannya di sini dilambangkan dengan Q yaitu himpunan semua state, dimasukkan sigma atau input, itu akan menjadi ini akan kita cari Q adalah himpunan semua step. Contohnya di sini adalah A dan B. Lalu inputnya adalah 0 dan 1. Lalu start state-nya adalah A, final state-nya adalah B. Sekarang kita cari deltanya. A, jika kita inputkan 0, dia akan ke A dan ke B. A, jika kita inputkan 1, dia akan kembali ke A itu sendiri. B, jika kita inputkan 0, itu tidak ada. B, jika kita inputkan 1, juga tidak ada. Jadi, di sini untuk A, step berikutnya kemungkinannya adalah A, B, keduanya AB, dan tidak ada. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. Nah, contoh misal kita punya 3 state, contohnya A, B, dan C. Jadi, kemungkinan state berikutnya adalah A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C, dan kosong. Di sini kita lihat ada 8 kemungkinan. Jika kita melihat polanya, di sini 2 state, maka kemungkinan state berikutnya adalah 4. Jadi di sini bisa kita ambil 2 pangkat 2, sedangkan di sini 3 step kemungkinannya adalah 8. Jadi bisa kita ambil kemungkinan 2 pangkat 3. Nah, jadi 2 di pangkatnya ini merupakan banyaknya dari step yang ada. Jadi untuk deltanya dapat dirumuskan dengan 2 pangkat Q atau banyaknya step. Selanjutnya epsilon NFA. Epsilon sendiri adalah simbol kosong. Nah, untuk definisinya juga didefinisikan dengan 5 tuple, sama dengan non-deterministic final state, tapi bedanya adalah deltanya di sini adalah Q
kali sigma union epsilon 2 pangkat Q. Adalah kita lihat di sini A, jika kita inputkan 0 dia akan ke B. Nah, tapi B ini jika kita inputkan 1 dia akan ke B itu sendiri, dan kita inputkan epsilon dia akan ke C. Jadi walaupun diinputkan epsilon dia bisa ke step selanjutnya. Makanya rumusnya seperti ini. Nah, setiap step dalam epsilon pergi ke step itu sendiri. Jadi jika B epsilon maka dia akan ke B itu sendiri baru ke C. Nah, selanjutnya yang akan kita lihat adalah konversi epsilon NFA ke NFA. Setiap step yang kita punya, kita harus mengecek kemana step itu pergi menggunakan epsilon kursor. Lalu, step yang kita dapat di sini kita cek kembali kemana step itu pergi setelah kita inputkan. Nah, step yang kita dapat di sini kita cek kembali dengan epsilon kursor. Lalu apa sih epsilon kursor itu sendiri? Epsilon kursor adalah semua state yang dapat dicapai dari state tertentu hanya dengan melihat lambang epsilon. Contohnya, jika kita lihat A, kita epsilon di sini, A epsilon ke A itu sendiri, A epsilon ke B, dan ke C. Jadi di sini epsilon adalah A, B, C. Nah, A jika kita inputkan 0, dia akan kembali ke A itu sendiri. Sedangkan B jika kita inputkan 0 dia tidak ada. C jika kita inputkan 0 dia akan ke C. Lalu di sini A kita epsilon kursorkan dia akan ke A, B dan C. Sedangkan ini kosong. Lalu C jika kita epsilon kursor dia akan ke C itu sendiri. Lalu di sini jika kita lihat yang inputannya 1, tadi epsilon kursor A adalah A, B, C, lalu A diinputkan 1 tidak ada, B diinputkan 1 kembali ke B itu sendiri, lalu C diinputkan 1 kembali ke C itu sendiri. Kosong di epsilon kursor jadi tidak ada, lalu B di epsilon kursor adalah B dan C, C di epsilon kursor dia adalah C. Lalu di sini kita lihat yang B. B jika kita epsilon kursor dia akan ke B dan C itu sendiri. B jika kita inputkan kursor, B jika kita epsilon kursor dia akan ke B itu sendiri dan ke C. Jadi di sini epsilon kursornya adalah B dan C. Lalu B jika kita inputkan 0 dia tidak ada. C jika kita inputkan 0 kembali ke C. Ini kosong, lalu C kita epsilon kursor dia akan kembali ke C itu sendiri. Lalu B yang kedua untuk inputan 1, jika kita input 1, B akan kembali ke B itu sendiri, dan C jika kita input 1, dia akan ke C itu sendiri. Nah, B jika kita epsilon kursor, dia akan ke B dan C. Sedangkan C, di epsilon kursor, dia ke C itu sendiri. Jadi di sini kita masukkan di tabelnya, untuk A inputan 0, dia hasil akhirnya adalah A, B, C. Lalu untuk inputan 1 dia adalah B, C. B untuk inputan 0 hasil akhirnya adalah C. B untuk inputan 1 B, C. Nah, untuk C-nya sendiri di sini sudah kita lihat karena epsilon kursornya hanya C itu sendiri. Jadi jika kita inputkan 0 hasilnya adalah C. Juga jika kita inputkan 1 hasil akhirnya adalah C. Jadi di sini C01 itu CC. Selanjutnya kita lihat di sini yang mana final state-nya. Jika kita lihat di epsilonnya, epsilon NFA, C adalah final state. Tapi kita lihat kembali jika ingin kita konversi ke NLA, apakah ada final state yang lain. Di sini final state adalah state yang jika kita epsilon akan langsung menuju final state. A jika kita epsilon kan dapat ke C, jadi dia adalah final state. Lalu B jika kita epsilon akan ke C, jadi dia juga adalah final state. Jadi ini adalah hasil akhir konversinya. Jadi di sini kita lihat A merupakan start state dan final state, B merupakan final state, C merupakan final state. Di sini A jika kita inputkan 0 dia akan ke
A itu sendiri, ke B, dan ke C. Jika kita inputkan 1, dia akan ke B dan ke C. B sendiri, jika kita inputkan 1, dia akan ke B itu sendiri dan ke C. Jika kita inputkan 0, dia akan ke C. Nah, untuk C, jika kita inputkan 0 maupun 1, dia akan kembali ke C itu sendiri. Jadi ini adalah hasil akhir konversinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.